Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ada di kantor saya di tepi danau yang luas 7 hektar ya, kantor terluas di semesta, kantor milik saya. Sekarang hari apa ini? Hari Senin ya, 2 November 2020. Masih pagi ya, jam setengah 6. Saya mau ke pasar, mau persiapan jualan ini, jualan mie ayam minggu ini ya. Mungkin 5.000 satu porsi atau 3.000 satu porsi untuk membantu orang-orang supaya mudah mengganjal perut ya, nggak terlalu kelaparan. Nah, saya mau ngomentarin tentang gelombang unjuk rasa umat Islam di seluruh dunia terhadap Perancis yang nekat ya. Isu sentralnya adalah penghinaan Nabi Muhammad karena warga Perancis itu mempublikasikan kembali gambar Nabi Muhammad yang haram, terlarang dalam Islam untuk digambar ya, karena kita juga nggak tahu, memang ada larangan untuk memvisualkan Nabi Muhammad, tapi kemudian orang itu, yang guru itu kemudian dipenggal ya kepalanya oleh salah seorang muslim yang marah, dan kemudian Perancis marah dan membela warganya. Kenapa kok diperlakukan dengan kekerasan dengan cara dibunuh? Gara-gara mengekspresikan kebebasan dan mengekspresikan karyanya. Jadi Prancis, Macron berdalih Prancis menghargai dan memuliakan ekspresi istilah kebebasan berekspresi ya, kebebasan menyatakan istilahnya sih ya, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk berekspresi, mempublikasikan karya ini, dan itu satu bentuk kebebasan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun ya, termasuk oleh umat Islam yang marah. Nah, ini persoalannya, isu sentralnya adalah menghina Nabi Muhammad. Ini sebenarnya kan kurang kerjaan kan orang Barat tuh, orang Perancis kok ngurusin Nabi Muhammad ya? Kan bukan nabinya dia kalau memang dia konsisten ya. dan itu kan bikin satu masalah yang nggak perlu, masalah sensitif ya, kemudian mengobarkan protes dari seluruh dunia, dari berbagai negara-negara yang berpunduk Islam termasuk Indonesia ya. Tetapi kita lihat responnya. Saya tidak akan datang demo di Kedutaan Besar Prancis yang katanya hari ini di demo ya. Saya akan memberikan sumbangan pikiran saja. Karena saya harus nolong diri sendiri dan masyarakat sekitar dengan gerakan ekonomi yang kecil ya. Dan silakan demo. Saya tidak demo. Saya akan mendemonstrasikan perspektif saya. Sikap Indonesia dan Turki berbeda. Kita lihat masalahnya sama kan? Masalahnya sama. Indonesia itu melakukan protes keras ya terhadap Perancis, baik melalui duta besarnya di Perancis dan juga melalui di Jakarta. Di Jakarta itu berarti duta besar Perancis di Jakarta itu dipanggil untuk menerima nota protes keras ya. Sementara ini kata Kementerian Luar Negeri yang bicara di televisi yang saya dengar ya. Sementara protes juga dilakukan, protes pemerintah Indonesia dilakukan di Paris ya, melalui duta besar kita di Paris ya. Ya sekedar nota protes keras ya. Ya basa-basi dalam hubungan diplomatik begitu ya, dipanggil duta besarnya terus diberikan surat protes keras dari pemerintah Indonesia terhadap masalah itu, soal digambarnya Nabi Muhammad itu secara visual ya. Kita lihat Erdogan ya, itu tampil, presiden Turki yang tampil untuk menghadapi masalah ini. Sementara di Indonesia yang tampil adalah Menteri Luar Negeri. Kan beda ya. Padahal kita adalah negeri terbesar Muslim di dunia. Tidak sepadan responnya, yang muncul ada Menteri Luar Negeri ya. Sementara Erdogan itu menyuarakan bukan hanya kegelisahan dan kemarahan masyarakat Turki, tapi juga semacam dia ingin mewakili perasaan dunia Islam secara keseluruhan. Dan Presiden Erdogan, Presiden Turki itu tampil tidak untuk pertama kalinya
membela hak-hak umat Islam yang dilecehkan, ditindas oleh Barat ya. Termasuk waktu pembantian umat Islam di Selandia Baru yang jauh dari Turki, Selandia Baru dekat Australia, di selatan itu dekat kutub. Itu dia tampil di forum-forum internasional mengecam ya pembantaian umat Islam di New Zealand. Sementara Indonesia dalam kasus Masjid An-Nur di New Zealand itu hanya cukup ya menyuarakannya lewat Menteri Luar Negeri, dan justru Anies Baswedan itu mengecam pembantaian umat Islam di Masjid An-Nur dan masjid yang lainnya itu di Selandia Baru kayak bahasa Inggris ya. Sementara Presiden cukup diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Kita sayangkan ya, sekarang kasus kedua muncul ya, Erdogan juga bicara di forum internasional tidak pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Turki. Seharusnya pemerintah kita Indonesia, Pak Jokowi bisa tampil ya mengecam kasus yang mendunia ini pakai bahasa Indonesia. Nanti kan translatornya banyak, bisa diterjemahkan ke bahasa Arab, ke bahasa Inggris, bahasa yang lain ya. Tapi sayang ya, kita peran-peran kesejarahannya di dunia dalam percaturan politik global itu begitu minim ya. Turki mengambil inisiatif dan dia menjadi pemimpin dunia Islam secara de facto, kira-kira begitu ya. Nah kemudian dalam narasinya di TV itu, orang-orang Kementerian Luar Negeri itu dia bicara tentang adanya class civilization ya, benturan peradaban ya. Dia mengambil referensi dari Samuel Huntington ya, yang menulis buku Global Paradox itu ya. Masya Allah, gini saya Global Paradox ya. Dalam menjelaskan atau dalam menarasikan masalah protes umat Islam terhadap gelombang protes umat Islam terhadap kasus penghinaan Nabi Muhammad ya. Referensinya adalah paradigma Barat, setidak-tidaknya pemikiran dari Huntington ya. Itu yang muncul dari celah-celah bibir orang Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sementara kita lihat pidato Erdogan di parlemen dan kemudian mendunia, pidato dalam bahasa Inggris dan mengecam kasus pelecehan Nabi Muhammad yang digambar secara visual itu. Dia dalam narasinya itu bicara tentang Islamophobia, betapa Barat itu sedang menanamkan benih-benih kebencian terhadap dunia Islam, dan dia merefresh ingatan kita tentang perang salib. Berusaha Barat, kata Erdogan itu, berusaha membangkitkan kembali perang salib yang 6 angkatan itu. Jadi persoalannya lebih ideologis, dan bagaimana kasus ini adalah sebenarnya di mata Erdogan adalah persoalan pertempuran hak dan batil itu, dan ada perspektif sejarah pertempuran hak dan batil yang dimulai oleh dunia Kristen dengan melancarkan perang salib ya. Sementara paradigma atau perspektif dari orang-orang Kementerian Luar Negeri kita, dia bicara dalam perspektif Barat, Huntington, yaitu clash ya, perang peradaban, dan dia menawarkan dialog peradaban. Dialog peradaban menunjukkan dia memang inferior ya, kita sebagai bangsa ya. Sementara Erdogan itu tidak menawarkan dialog peradaban, tapi dia hadapi ya, bahwa ini adalah bagian dari kelanjutan perang salib yang sedang dikobarkan oleh Barat, yaitu terutama oleh ngototnya siapa? Perancis dengan dalih melindungi kebebasan ekspresi dan kebebasan mempublikasikan sebuah karya. Jadi ini sebuah pertarungan, paradigma pertarungan hak dan batil ya, ini sebenarnya kasus penghinaan Nabi Muhammad ini. Sementara kita ya, yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri kita, dia menganggap ini semacam pertarungan clash peradaban ya, peradaban Islam dan Barat, mengikuti kerangka berpikir Huntington. Nah inilah ya ikatan-ikatan komitmen keislaman itu begitu kuat ya.
di dalam hati Presiden Turki yaitu Erdogan, dan dia mengerti tentang perspektif sejarah yang dia kuasai dengan baik, karena memang kekhalifahan Turki Utsmaniyah juga sudah pernah ia memimpin peradaban selama 600 tahun atau 800 tahun dan menguasai seluruh Eropa. Sementara Indonesia tidak pernah menjadi pemimpin dunia sebagaimana Turki, dan kita bisa mengerti mengapa respon terhadap kasus penghinaan Nabi Muhammad lewat gambar yang divisualkan itu kemudian betul-betul mengecewakan kita. Silahkan simpulkan dan silahkan komentar ya tentang video yang pendek ini. Saya mau ke pasar Parung dulu ya, cari mie pangsit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.